Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang aplikasi absensi siswa ya. Jadi yang selama ini mungkin Bapak Ibu sekalian menggunakan manual, maka tentunya pada hari ini karena sudah tentunya kita semuanya sama-sama punya Android ya, apalagi Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu guru sekarang itu Androidnya sudah canggih semua, maka tentunya kalau tidak digunakan dengan baik terasa rugi. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi ini ada tampilan HP saya di di laptop ya. Jadi saya tampilkan ini sebagai contoh bagaimana cara mengerjakan aplikasi absensi di HP ya. Jadi tentunya sama Bapak Ibu, daripada Bapak Ibu sekalian pakai manual ya. Yang memang itu memang bukti autentik kita untuk mengajar, tetapi juga di sini bisa dicetak nantinya menjadi menjadi ya lembaran juga, artinya menjadi manual juga, tetapi ini sudah terisi dan otomatis. Itu Bapak Ibu sekalian, daripada main game dan sebagainya ya, lebih baik kita gunakan di awal pelajaran kita, jadi membuka HP kita untuk mengabsen siswa kita. Nah Bapak Ibu sekalian, langsung saja ini adalah aplikasinya. Nanti saya perkenalkan rapot Kurmer ini ya. Jadi sekarang di sini saya kenalkan juga dengan aplikasi absensi secara secara Android ya. Jadi saya buatkan aplikasinya sedemikian rupa. Nah suatu contoh ini Bapak Ibu sekalian. Nah ini contoh aplikasinya. Ini tampilan utama ya. Jadi dari aplikasi itu, jadi silakan langsung ke ke absensi ya. Nah langsung ke absensi, cukup mudah Bapak Ibu untuk contohnya seperti ini ya. Nah nanti hasilnya ini kemana Bapak Ibu sekalian? Nah tentunya Bapak Ibu punya drive masing-masing, jadi ini larinya ke drive Bapak Ibu sekalian masing-masing ya. Jadi cukup mudah sekali untuk aplikasi absensi ini. Nah suatu contoh Bapak Ibu hasil daripada absensi. Jadi di sini ini adalah pengisian data yang saya buat. Aplikasinya Bapak Ibu sekalian sederhana sekali. Ini diisi di awal kita masuk ya. Jadi untuk laporan bulan kita. Nah di sini Bapak Ibu contoh untuk absennya seperti ini. Jadi kita ke absensiku. Nah ini untuk bulan Maret ya, untuk bulan Maret. Jadi saya sudah menggunakan ini sejak semester 2 kemarin Bapak Ibu sekalian ya. Jadi secara otomatis ini nantinya akan menghitung sendiri tentang jumlah kehadiran siswa kita. Nah di sini ada warna merah. Jadi tanggal 3 ini warna merah, tanggal 10 warna merah, tanggal 17 warna merah, 24 dan seterusnya ini warna merah. Jadi ini warna merah ini secara otomatis Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah hari libur ya. Jadi coba kita lihat pada bulan Maret. Jadi hari liburnya tanggal berapa saja? Tanggal 3, 10,
1724 bener ya. Jadi 3, 10, 17, 24 dan 31. Nah ini adalah hari liburnya. Kemudian ini ada A, jadi tanpa keterangan, ada alfa ya, jadi ini sakit. Jadi di sini secara otomatis untuk absensi siswa kita jadi terekam pada drive kita. Nah, contoh lagi kita ke awal Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini bulan Maret. Kita tinggal pilih untuk bulan yang sebelumnya, semisal Februari. Nah, jadi semisal Februari, jadi ini tidak hilang Bapak Ibu ya, sampai 1 tahun pun tidak hilang. Desember jadi juga ada ya. Jadi nanti ini Februari ya, semisal Februari itu untuk tanggal hari Minggu pertama itu tanggal berapa? Nah, hari Minggu pertama bulan Februari tanggal 4. Nah, maka kita hanya menuliskan 4 saja Bapak Ibu sekalian. Hanya menuliskan 4 saja. Seperti apa? Nah di sini 4, 11, 18, 25. Ini sudah secara otomatis berwarna merah sendiri. Jadi 4, 11, 18, 25. Jadi sama seperti yang ada di sini ya. Nah, jadi itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian mudahnya aplikasi kita. Tanggal 14 ini kok kosong. Jadi di sini adalah kemarin itu tanggal 14 pesta demokrasi ya, pesta demokrasi pemilihan presiden ya, tanggal 14 Februari begitu ya. Jadi nanti ini ketika di print, jadi silakan ditulis di sini. Nah, jadi di situ Bapak Ibu sekalian. Kemudian hadir, izin, sakit, alfa ini sudah akan terekam sendiri ya. Jadi di sini izinnya berapa, sakitnya berapa, jadi sudah ada. Kemudian hasil dari keseluruhan jumlah siswa dengan dikali hari efektifnya, maka dalam 1 bulan sama dengan 99% gitu ya. Jadi alfanya berapa, sakitnya berapa, kemudian izinnya berapa. Jadi di sini sudah ada, kemudian persenannya sudah masuk sendiri. Kemudian tanggal sudah akan otomatis ya, 29 Februari ya. Jadi kita tidak usah men-setting atau menuliskan di sini lagi karena sudah disetting di awal gitu. Kemudian kita ganti ke bulan Maret lagi ya. Jadi bulan Maret, jadi kita tinggal klik di sini Bapak Ibu sekalian, bulan Maret. Nah, tanggalnya tadi tanggal 3 ya, untuk bulan Maret tanggal 3 untuk hari Minggu pertama dari bulan Maret itu. Kita hanya menuliskan itu sudah otomatis akan merah semua untuk hari Minggunya. Itu Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke absensi ya. Nah, jadi ini absensi untuk bulan Maret. Nah, ini kenapa kok ada putih-putih? Nah, putih-putih ini wajib diisi sendiri nanti setelah di print. Berarti ini kemarin untuk libur awal bulan puasa begitu ya. Nah, kemudian ini pondok Ramadan ya. Jadi tanggal 15, 16, kemudian 17 ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian kita munculkan ini ya. Jadi semisal pada hari ini ya, pada hari ini ya, hari ini kita absen ya. Ini kemarin ya, jadi ada 2 hari tidak masuk semua ini kelas 5. Jadi ini pondok Ramadan ya. Kemudian kita semisal tanggal 21. Jadi tanggal 21 kita isi ya. Jadi sekarang ini sudah tanggal 31, maka kita coba Muhammad Habibur Rahman ya, tanggal 21. Nah, kita ini ya. Jadi otomatis dengan tanggal sekarang ya. Kita pilih nama saja Muhammad Habibur Rahman, hadir, kemudian keterangan ini, catatan Bapak Ibu sekalian. Catatan ini saya beri catatan untuk ketaatan beribadah ya.
seumpamanya duhur ya sholat, maka dicatat di sini yang tidak sholat saja. Semisal asar yang tidak sholat, kalau sholat semua berarti lengkap di catatan ini ya. Jadi semisal Muhammad Abi ini lengkap ya, lengkap sholatnya lengkap, maka setiap hari saya tanyakan untuk siswa itu sholatnya lengkap atau tidak. Semisal duhur tidak sholat, maka duhur kita ketik di sini sebagai catatan kita sebagai guru untuk kerajinan dalam sholat siswa gitu ya, save. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, tanggal 21 apakah, nah ini sudah masuk Bapak Ibu ya, tanggal 21 ini. Jadi secara otomatis masuk ya, secara otomatis masuk. Kemudian nah anak yang kedua nih ya, jadi ini lengkap juga ya, lengkap ya. Nah kita lihat lagi di sini ya, jadi nah otomatis ya. Nah semisal juga nama, nah di sini Nur Faiza, jadi izin ya, semisal jadi izin tidak ada keterangan ya, izin karena apa, bepergian semisal ya. Bepergian, save ya. Nah, jadi kita ada di sini izin ya. Jadi nanti akan muncul di sini nah izin kuning ya. Nah, kemudian ini Siti Nurhasana semisalnya sakit. Nah, pada waktu itu sakit. Ya, kalau sakit catatannya ya sakit apa begitu ya. Ya anggaplah sakit panas begitu. Ya. Jadi kita biar tahu juga catatan guru, nah seperti itu ya. Nah sakit. Nah kemudian ini contoh ya, ini ya mudah-mudahan sehat semua, ini kan hanya contoh saja. Nah kemudian ini Sri Wahyuni hadir ya, jadi hadir lengkap sholatnya, ketika ditanya lengkap sholatnya, jadi begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah Sumida. Semisal seperti itu, semisal tidak masuknya tanpa keterangan, tanpa apa-apa, kan tidak ada catatan. Berarti tanpa keterangan ya. Nah, tidak masuk tanpa keterangan. Oke. Ini Bapak Ibu sekalian sudah ada. Jadi ini sudah berwarna sendiri ya, yang hadir itu warnanya hijau, kemudian izin kuning, S biru, kemudian A di sini apa ya, merah gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu untuk siswa kita. Jadi ini secara otomatis semuanya ketika dalam waktu 1 bulan kita print saja ya dengan cara begini Bapak Ibu ya. Nah secara otomatis di print sudah ini ya. Nah ini kita print ya, jadi nah ini secara otomatis Bapak Ibu sudah kita punya yang Maret semisal seperti itu ya, kita print saja, jadi ditandatangani oleh kepala sekolah dan ditandatangani oleh guru kelas itu ya, kita cancel saja. Setelah itu kita lanjut Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pada penilaian ya. Nah pada penilaian, nah kita keluar ini Bapak Ibu sekalian, keluar dulu ya, close ya, kita close. Kemudian pada penilaian, mana penilaian ini, oh sama tetap ya aplikasinya, di sini ada menu, ada penilaian gitu ya. Nah penilaian ini Bapak Ibu sekalian ada bentuk tes, ulangan harian, STS 1, STS 2, SAS 1, SAS 2. Nah sini kita tinggal milih nanti bentuk tesnya, kemudian di sini nama dan mapel, kemudian nilai. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi silakan dari absen ini kita menuju ke rekap nilai. Nah ini ya rekap nilai gitu ya. Jadi di sini di awal ya, awal. Nah kita semisal di sini di bawah pilih mapel ya,
pilih mapel yang akan kita beri nilai begitu ya. Contoh nilai Pancasila. Nah, kalau agama ini kita share aplikasinya ke guru agamanya masing-masing. Jadi silakan guru agamanya yang akan mengisi gitu ya. Jadi agar biar diisi sendiri oleh guru agama. Jadi agak mudah pekerjaan kita. Namun sebelum itu Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus menyeting tanggal sesuai dengan tanggal perangkat kita ya. Jadi perangkat kita kan ada tanggal. Untuk Januari kita akan melaksanakan ulangan harian itu tanggal berapa. Pada bulan Februari kita akan melaksanakan ulangan harian itu tanggal berapa. Kan begitu ya. Jadi sesuai dengan kalender pendidikan kita atau sesuai dengan perangkat kita. Semisal seperti itu ya. Jadi agama, Pancasila, bahasa Indonesia dan seterusnya kita setting dulu tanggalnya. Semisal tidak disetting dulu Pak, bagaimana? Ya bisa tetap kita jalan ya. Jadi asalkan disetting belakang, artinya tanggal berapa kamu yang melaksanakan ujian semisal ke guru agama atau ulangan, tanggal 18, maka di sini ditulis tanggal 18 begitu ya. Jadi dan seterusnya. Kemudian ini tanggal untuk STS-nya. Kemarin tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, 9. Ini untuk yang STS kemarin di Kecamatan Sumber Malang khususnya. Tinggal SAS-nya tanggal berapa nanti ya. Jadi kita kita mengikuti perkembangan dulu. Itu semisal kita pilih matematika ya. Nah, matematika ya. Jadi untuk matematika UH itu ulangan harian, STS itu tes tengah semester atau sumatif tengah semester ya. Jadi tes akhir semester di sini, sumatif akhir semester gitu ya. Jadi penerimaan raport kita, penilaian kita tanggal 28 Juni 2004 semisal seperti itu ya. Ini kan hanya contoh saja. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, karena kita sudah memilih matematika, maka kita ke rekap. Nah, rekapnya matematika, kemudian di sini tanggal 28 Juni, kemudian ini ada contoh ya. Contoh pada ulangan harian di bulan Maret itu tanggal 8 sesuai dengan settingan kita di sini. Di bulan Maret matematika tanggal 8 gitu ya. Nah, kita contoh saja di sini. Nah, contoh Bapak Ibu sekalian, kita lihat seperti apa reaksinya ya. Contoh ini. Nah, tanggal 8, tanggal 5 kemarin kita sudah melaksanakan ini Bapak Ibu ya, STS 1 ya. Nah, kemudian di sini tanggalnya kita setting karena kembali ke tanggal 8 maka tanggal 8 jadi kita setting ya. Di sini tanggal 8 setting dulu, kemudian ulangan harian ya. Jadi bentuknya ulangan harian ya, sama dengan ini. Kemudian namanya Habibul Muhammad Habibul Rahman semisal seperti itu. Mapelnya mapel apa di situ tadi, matematika ya, matematika begitu ya. Kemudian nilainya semisal 75 atau 78 ya, seperti itu. Save gitu ya. Nah, kita lihat apakah muncul di sini, apakah ini Bapak Ibu sekalian sudah muncul ya. Nah, jadi otomatis ya, semuanya otomatis. Nanti nilai akhir raportnya begitu juga, secara otomatis langsung ada gitu ya. Jadi itu untuk penilaian. Jadi tidak ribet Bapak Ibu sekalian untuk aplikasinya seperti ini, ulangan harian ya. Kemudian berikutnya anak bernama Niatun Hasanah semisal seperti itu ya. Jadi kita ke tanggal 8 lagi ya, setting. Jadi pilih ulangan hariannya, kemudian di sini Niatun Hasanah, dan kemudian di sini mapelnya matematika. Hasilnya berapa? 89 semisal seperti itu, atau 80 ya. Jadi kita save,
Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, jadi masuk sudah ya, jadi 80. Nah, langsung secara otomatis masuk. Kemudian Nur Faizah. Nah, berikutnya tanggal 8 ya, setting Nur Faizah, ulangan hariannya, kemudian namanya Nur Faizah, mapelnya matematika, kemudian nilainya semisal nilainya 60 ya. Semisal nilainya 60. Baik, 60 ya, begitu ya. Save. Coba kita lihat bagaimana kalau 60. Nah, 60 merah Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok merah seperti ini? Karena ini di bawah KKTP. KKTP-nya berapa itu? Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian mengikuti KKTP-nya. Artinya kalau kemarin itu KKM-nya. Kalau sudah di bawah KKM, maka di sini merah ya. Jadi itu. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut dulu ya. Jadi Siti Nurhasana kita lanjut tanggal 8. Nah, daripada kita main game Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada pekerjaan yang mudah seperti ini, jadi silakan dikerjakan di HP-nya. Jadi daripada main game di HP ya Bapak Ibu sekalian, jadi lebih baik main main tombol-tombol ini untuk ngisi nilai. Nah, begitu ya. Nah, ini jadi ini semisal seperti itu. Kemudian siapa? Siti, mapelnya matematika, kemudian ini 87 semisal ya. Nah, kemudian lanjut lagi ke Sumida tanggal 8, setting kita ulangan harian. Kemudian ini terakhir ya, jadi mapelnya matematika, alhamdulillah ini sudah masuk semua 75 ya. Setelah itu kita save. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi langsung secara otomatis masuk dengan sendirinya ke tempat yang telah kita sediakan gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu kecanggihannya IT sekarang ya, aplikasi. Jadi kita membuat aplikasi Android sendiri dengan fasilitas seadanya. Jadi kita bisa merekam nilai dan merekam absensi siswa. Tuh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah hasil daripada nilai rapotnya nanti setelah ini terisi semisal seperti itu. Jadi kita punya nilai rapot sudah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah tidak bingung lagi untuk mengisi rapot. Di mana untuk mengisi rapotnya Bapak Ibu? Nah, kita print ini, kemudian kita buka aplikasi rapotnya juga. Saya buatkan Bapak Ibu aplikasi rapotnya ini, rapot Kurmer. Nah, sama ya, jadi saya buatkan juga dengan aplikasi Android ya. Jadi rapot Kurmer. Jadi di sini klik. Nah, mudah ini Bapak Ibu sekalian, ini yang sudah ngisi semisal seperti itu ya. Jadi ini yang sudah ngisi, kita lihat. Oh, ini bagaimana cara mengisinya Bapak Ibu sekalian? Kita mudah, tinggal tambah di sini. Tambah saja. Oh, kok hanya ini mudah ya. Kelas ya, kelas 5 semisal jadi nilai. Nah, kita lihat bagaimana reaksinya ini ya. Jadi ini kelas. Nah, jadi ini aplikasi, silakan share ke guru-gurunya ya, semisal operator atau kepala sekolah bilang ke guru-gurunya, ini saya ada aplikasi bagus misalnya. Jadi silakan isi rapotnya di sini sesuai dengan kelasnya. Maka kita semisal pilih kelas ya. Pilih kelas 1. Nah ini sudah kelas 1. Nah, ini untuk siswanya kelas 1. Kita down saja di sini. Nah, kita pilih kelas 2. Ya. Nah, jadi siswanya otomatis kelas 2.
kemudian kita pilih semisal kelas 3. Siswa kita kelas 3. Maaf Bapak Ibu ya, ini yang data yang lama, jadi saya tidak punya data yang baru karena dapodiknya tidak dipegang saya. Artinya untuk mengambil data siswa itu kan ada dari dapodik gitu ya. Jadi ini data 2 tahun silam ya, anaknya sudah kelas 5. Muhammad Habibur Rahman ini sudah kelas 5 sekarang. Jadi di situ, tapi ini hanya contoh saja ya, jadi saya baru buat ini jadi sebagai contoh ya. Contoh sekarang Muhammad Habibur Rahman ya, jadi kelasnya kelas 5 sekarang ya, semisal ini ya. Kemudian nisnya berapa? Jadi ini nisnya sama ya di sini. Kemudian tabelnya apa? Mata pelajarannya matematika. Oke, matematika Bapak Ibu, silakan nilainya untuk Muhammad Habibur Rahman 93. 93 begitu ya. Jadi kemudian uraian, uraian TP capaian, tujuan pembelajaran ya sebagai capaian daripada anak ini, maka silakan klik di sini. Nah, kalau dulu Bapak Ibu atau kalau kemarin Bapak Ibu sekalian mengerjakan itu kadang menyuruh ya, jadi tidak dikerjakan sendiri. Sekarang mengerjakan sendiri, jadi sehingga mengisi nilai itu Bapak Ibu sekalian sesuai dengan perencanaan teman-teman sekalian ya. Bapak Ibu sudah bisa ya, artinya bisa membuat rapot sendiri hanya seperti ini, klik-klik saja. Jadi ini yang saya kira sebagai capaian anak ini ya. Tentunya tidak sama Bapak Ibu. Kalau yang kemarin hanya masukkan angka secara otomatis ada ininya, itu kan juga ya ada tidak tepatnya kan begitu ya. Kalau ini ya sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Anak namanya Habibur Rahman ini sudah pandai dalam mengurutkan ini. Nah, seperti itu ya. Dalam mengurutkan, membandingkan, menyajikan data hasil pengukuran ya. Jadi kita di sini uraian TP capaiannya menggunakan atau hasil daripada siswa yang atas nama Habibur Rahman ini. Kemudian uraian yang harus diberi pendampingan atau dikuatkan ya, atau diberi penguatan kepada anak itu yang mana? Yang ini. Nah, semisal seperti itu, save. Nah, itu sudah tersave sendiri Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nilainya 93, ini kan ada sudah nilainya. Maka untuk uraian TP capaiannya dan TP penguatannya sudah ada. Semisal salah Bapak Ibu sekalian, silakan edit. Ini tidak seperti ini biasanya. Ya bagaimana? Ya edit Bapak Ibu sekalian. Jadi semisal ini, jadi saya ganti ke ini ya. Jadi silakan save. Nah, ini sudah ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sudah lengkap ya. Jadi kita kita kembali saja ya, karena sudah ada. Jadi di sini Bapak Ibu sudah diurutkan ya. Nah, ini karena belum selesai Bapak Ibu sekalian, di sini nanti saya buat ekskulnya satunya. Ada 2 tombol di bawah di sini, pengisian rapor dan pengisian ekskul. Nah, kemana larinya Bapak Ibu sekalian? Raport yang telah kita entry di sini, apakah ini yang mau dicetak Pak? Oh tidak, tentunya Bapak Ibu akan mencetak sebagaimana raport yang sudah yang seperti biasanya, seperti itu. Siapa yang akan mencetak? Bisa dicetak sendiri, bisa dicetakkan oleh operatornya. Yang penting ininya, deskripsinya ini, TP tercapainya dan TP penguatannya itu diisi sendiri dan nilainya. Jadi itu. Nah, apakah nanti menggunakan akun operatornya, drive operatornya,
jadi operatornya saja yang mencetak. Semisal seperti apa Pak cetaknya? Nah, di sini Bapak Ibu saya sudah siapkan. Nah, ini ya. Jadi aplikasi Eraport ya. Jadi kembali ke home dulu. Jadi ini contoh SD saya Bapak Ibu ya. Jadi ini aplikasi web Bapak Ibu sekalian ya. Aplikasi web yang juga saya kembangkan dengan script ya. Jadi script di Google Drive-nya. Jadi bukan web yang memang dibuat dengan dengan PHP ya, dengan web yang lain. Jadi ini di Google Drive-nya ya. Jadi spider sheet ya, ada spider sheet-nya dengan upscript dan ada dengan upsheet ya. Jadi kalau yang tadi ini dibuat dengan upsheet, yang di sini jadi yang di sini jadi saya buatkan dengan upsheet ya. Jadi ini close. Nah, ini dibuat dengan upsheet. Kalau di sini ini dibuat dengan script sheet-nya. Jadi semuanya larinya nanti ke Google Drive-nya Bapak Ibu sekalian ya. Itu Bapak Ibu silakan seperti apa cara mencetaknya. Di sini ada profil ya, silakan isi profilnya dulu. Kemudian ini nanti yang ngisi adalah operatornya, sudah otomatis nanti ya. Otomatis kan hanya ini, jadi guru kelas ngubah guru kelas cuma ya. Jadi kalau nilainya sudah terekspor tadi, artinya sudah masuk ke dalam aplikasi ini. Profil, kemudian data siswanya. Jadi ini data siswanya tidak banyak Bapak Ibu sekalian. Kemudian mapelnya tadi sudah ada ya. Kenapa hidden ini? Jadi kalau bahasa Inggris tidak dibutuhkan maka hidden atau tidak dipelajari semisal pada kelas itu. Muatan lokal atau eskulnya tidak dipelajari, eskulnya apa saja. Jadi tari tidak ada maka di hidden ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lihat raportnya seperti apa. Nah, inilah raportnya Bapak Ibu sekalian seperti apa. Silakan diklik di sini. Nah, contoh niatun hasanah ya. Niatun hasanah di sini. Nah, seperti ini. Bagaimana di printnya? Jadi sama print di sini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Silakan. Nah, ini agak lebih ya. Nah, jadi pengaturannya ya silakan bisa disetting di sini ya. Bisa disetting, ini custom ya, silakan dikurangi ya, dikurangi coba ya 4. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, 83, 82, 81. Nah, sudah ya, 81, tapi kehadiran ini masih masuk ke atasnya. Nah, berarti kita 82, 83 ya. Oke, belum bisa ke bawahnya kehadirannya. Oke, kita tambah ya. Oke. Nah, di sini ya, ini ketidakhadirannya sudah ada di bawah ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya, pengaturan diatur di sini sudah. Nah, disitulah Bapak Ibu sekalian untuk aplikasi ini mungkin dicukupkan Bapak Ibu ya. Jadi ini akan masih dilanjutkan Bapak Ibu sekalian, artinya dilanjutkan membuatnya karena yang tadi hanya ngentri nilainya. Nah, ngentri nilainya ya, ngentri ini ekskulnya kurang. Jadi maka saya akan lanjutkan untuk membuat aplikasi raport Colmer ini. Ini hanya contoh saja. Kemudian ini adalah aplikasi aplikasi absen dan aplikasi penilaiannya, penilaian harian, SAS dan sebagainya, sehingga nanti masuk kepada aplikasi raport Colmer. Jadi bentuknya seperti ini.
Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya. Jadi apabila segala sesuatunya yang telah saya sampaikan jadi masih kurang atau ada kekurangan, jadi apabila ada yang membutuhkan aplikasinya, silakan hubungi di 082 ya, di HP saya ini ya, di WA ya. Di mana 082 140 610 509 itu Bapak Ibu ya. Jadi 082 140 610 509. Nah ya, jadi itu Bapak Ibu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.